Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang pengaruh masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia. Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia sudah terjadi sejak abad ke-5 hingga abad ke-15. Masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia menghasilkan akulturasi budaya di Indonesia. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah pengaruh yang dapat dilihat melalui 8 sistem setelah Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Yang pertama, melalui seni bangunan atau arsitektur. Kerajaan Hindu dan Buddha membuat bangunan berupa candi, di mana candi tersebut memiliki 2 fungsi. Yang pertama, candi yang bercorak Hindu memiliki fungsi sebagai tempat pemakaman. Yang kedua, sedangkan candi yang bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat beribadah. Dan yang kedua, dapat dilihat melalui seni ukir atau rupa. Sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah memiliki kebiasaan menggambar. Tetapi di dalam pola menggambar tersebut, masyarakat Indonesia masih menggambar dengan secara sederhana. Sedangkan setelah Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia mulai menggambar dengan pola yang lebih sulit lagi. Yang ketiga, dapat dilihat dari seni pertunjukan. Adapun seni pertunjukan yang mengalami perubahan setelah masuknya Hindu dan Buddha adalah yang pertama, wayang, yang kedua seni tari, dan yang ketiga seni musik. Yang keempat, dapat dilihat dari seni sastra dan aksara. Munculnya aksara di Indonesia terjadi pada zaman Hindu-Buddha. Aksara tertua yang ada di Indonesia dapat dilihat di Kutai, Kalimantan Timur, yang terletak pada batu prasasti Yupa. Prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta. 5. Dapat dilihat dari sistem kepercayaan. Pada masa Hindu dan Buddha, sistem kepercayaan memiliki 3 unsur, yaitu 1. Pada masa praaksara, sistem kepercayaan bersumber dari kelompok masyarakat atau kepala suku yang ditandai dengan adanya ritual. Yang kedua, adanya kepercayaan pada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis. Yang ketiga, dari fakta sejarah, di mana kepercayaan asli masyarakat tidak dapat menghilang. Yang keenam, dapat dilihat dari sistem sosial kemasyarakatan. Pada sistem ini, fungsi sosial kemasyarakatan dibagi menjadi 4 derajat. Yang pertama, tingkat Brahmana, di mana seseorang memiliki tugas atau peran sebagai penasehat raja atau pendidik agama. Yang kedua, ada tingkat derajat Ksatria, di mana seseorang memiliki peran sebagai penyelenggara atau penata pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan. Yang ketiga, ada derajat Waisya, di mana seseorang dianggap sebagai masyarakat biasa yang memiliki profesi. Contohnya, seperti petani, nelayan, dan pelaku seni. Dan yang keempat adalah Sudra, di mana di tingkat ini adalah masyarakat yang memiliki derajat terendah. Contohnya di sini adalah budak, pembantu, dan lainnya. Yang ketujuh, dapat dilihat dari sistem pemerintahan, di mana semenjak Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia mulai menganut sistem pemerintahan kerajaan, di mana sebelumnya masyarakat Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Yang kedelapan, dapat dilihat dari sistem kalender. Pada zaman praaksara, masyarakat Indonesia menggunakan ilmu astronomi untuk menghitung hari, di mana ilmu astronomi ini dipercayai dapat menentukan arah mata angin. Tetapi setelah Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia mulai menggunakan tahun Saka untuk menghitung hari, di mana di tahun Saka tersebut terdapat 365 hari. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.